Hai guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Kalau kalian ngomongin soal Hyundai, kira-kira apa yang paling terkenal? Kona. Tapi hari ini kita bakal ketemu sama Staria. Pertama kali mikirin Staria, kalian bakal mikirin apa? Kalau gue, motor Satria. Sebulan lalu bokap gue bilang kalau ada mobil Hyundai baru namanya Staria. Gue berdebat, Satria kali? Enggak, Staria. Staria, oke, gue nyerah. What? Dan akhirnya bener, ternyata namanya Hyundai Staria. Nah, mobil ini termasuk mobil yang luxury ya, bisa dibilang. Nah, tapi kalau kita mau nge-review kayaknya udah banyak banget reviewer yang ngomongin soal mobil ini. Hari ini kita bakal kenalin Staria ke kalian. Speknya bakal dijelasin sama teman gue. Kita panggil dulu kali ya. Halo. Bahasa begitu lah. Wih, tuh. Dia bakal pandu kita buat kenalan sama si Hyundai Staria ini. Pertama kita mulai dari depan dulu ya. Depannya dulu nih, kita jelasin nih. Oke. Oke, untuk di depannya ini, kalau untuk Hyundai Staria ini ya, sekarang ini kan desainnya kan udah lebih modern banget. Kalau kita lihat secara sekilas bentuknya pasti kayak Robocop, bener nggak? Yang matanya segaris doang. Bener. Gitu. Dan misalnya kalian lihat dari depannya ini, desainnya itu beda banget dari yang lain. Kenapa? Kalau misalnya yang lain kan biasa lampunya aja udah beda gitu loh. Kita lampu utama aja udah di bawah, turning light juga di bawah, dan high beamnya di bawah. Terus ini banyak berpikiran ini adalah lampu utama, tapi ini bukan, rupanya ini lampu DRL. Grillnya ini udah bronze. Oke, jadi kalau kita lihat Hyundai Staria ini adalah desain buat anak muda banget sebenarnya gitu. Jadi chrome kayak gini nih, biasa udah di-delete chrome sama anak-anak muda, sekarang diubah jadi bronze. Ini aja udah jadi nilai plus buat anak-anak yang suka modif. Pertama, jadi nggak punya PR buat nge-delete chrome lagi. Jadi di sini udah pakai bronze yang anak muda banget, terus lampunya udah oke banget nih. Kayak tanpa diubah juga sebenarnya ini udah sangat keren ya. Ini sebutnya apa tadi lampunya? Ini di sini ada 3 lampu sebenarnya. Di sini yang baris pertama ini ada lampu turning light. Habis itu dua baris yang ini, baris 2 dan ketiga ini adalah lampu utamanya. Itu untuk yang baris terakhir, baris keempat ini dia untuk high beam. Nah, kalau kalian deketin sini deh, deket sama platnya. Ini tuh ada kayak, ini sebutnya bahasa desainnya apa sih, kayak hexa gitu ya. Iya, hexa gitu. Nah, warnanya kalau gitu. kalian lihat langsung ini kayak warna dari karbon, sumpah. Sebenarnya bukan karbon, tapi dia punya kayak warna-warna yang agak, kalau dari cahaya itu nggak hitam doang gitu jadinya. Sebenarnya bukan karbon. Ini bukan karbon. Tapi warnanya tuh kayak racing lah, lebih cakep gitu dilihatnya. Teman-teman kita nutupin biar ngilangin silau-silau celing-celingnya kan. Abis ini kita ke samping kali ya. Boleh, silakan. Samping. Adalah tampilan samping dari Staria nih. Nah, Staria ini panjangnya ini 5,2 meter dengan tinggi 1,9 meter dan ground clearance-nya itu 18 cm yang pastinya tinggi banget untuk sekelas MPV. Nah, untuk peleknya ini kita dengan ring 18 sebutannya Thin Brass Alloy Wheels. Oke, untuk peleknya dia ini tinted brass alloy wheels. Dari Anton tadi udah jelasin soal sampingnya, kita bakal jelasin kalau dari samping kita modif, kira-kira bakal diapain. Yang pertama, kita lihat bagian velgnya. Meskipun velgnya udah keren banget, tapi kalau kalian mau bikin konsep lebih ke fan culture atau apa, kalian bisa pakai velg-velg yang rada sporty, misalnya T37, wet sport, kira-kira antara dua velg itu. Terus soal bannya udah cakep banget, dan ini dapat ban dengan profil yang 235/55. Ini udah lumayan enak banget buat mobil MPV. Jangan digedein lagi deh. Kalau digedein lagi bakal mentok ke si inner fendernya. Karena kita kan bakal bawa mobil yang nyaman gitu ya, pengen nyaman. Jadi jangan melupakan fungsinya gitu. Kecuali kalian mau kontes, lain cerita, bisa diceperin lagi. Odading mengoleh. Yang terakhir paling kalau dari atas ya, dari atas kayaknya rada kosong ya. Kita mungkin bisa pakai roof rack atau roof rail, tambahin toolbox gitu. Jadi sebenarnya konsep ini udah dipakai sama Arif Muhammad di foto-foto apartnya dia. Nah, menurut gue masukin ke sini juga cocok banget. Apalagi kalian pakai warna hitam yang warnanya sama dengan mobil ini. Gokil banget. Yang terakhir, kaca film jangan lupa digelapin. Oke, ini adalah tampilan belakang dari Staria nih. Staria yang 7-seater. Untuk sekarang ini kita display ini yang 7-seater ya, ada yang 7-seater. Nah, apa sih yang beda dari Staria ini? Untuk lampunya ini udah parametrik pixel light.
yang pastinya beda. Biasanya kan kalau orang kan LED yang cuman lurus-lurus aja gitu ya. Tapi kita pixel-pixel, kotak-kotak. Nah, ini juga mempermudah juga kalau misalnya kita lagi bawa-bawa barang berat, jadi tinggal pencet. Dan kita juga ada fitur juga auto biar bisa kebuka pintunya otomatis. Hanya dengan mendekatkan kuncinya ke pintunya aja. Kita kan sekarang denger sensornya nyala nih. Ini karena kunci ada di saya. Kalau saya keluar dari tailgate-nya, dia akan tertutup sendiri. Gitu, itu fitur yang paling menurut saya berguna banget sih kalau misalnya orang yang bawa-bawa barang berat gitu kan. Oke, tapi kalau misalnya dari belakang, kalau kalian lihat dari desain belakangnya ini udah super keren banget. Kalau mau ngomongin soal GDM banget, lampu-lampu begini biasanya di smoke lagi sih. Iya kan? Kalau kalian mau ngomong GDM banget, ini bakal di smoke lebih gelap lagi. Jadi pas nyala tuh lebih mantap. Terkesannya sport banget. Nah, ini bakal di smoke lagi biasanya. Nah, tanpa body kit ini udah keren, tanpa harus turunin dia udah keren. Cuman kalau dari samping kalian mau pakai per potong lagi, bisa lebih keren lagi sebenarnya. Tergantung sih pemakaian. Kalau ngincer nyaman ya nggak usah pakai per potong. Nah, dari belakang sih udah keren banget, nggak ada yang perlu diubah. Nah, ini bagian belakangnya ini loh. Kalau dari belakang kita lihat bagian bagasinya. Bagasi bener ya? Bener, bagian Saya suka salah ngomong bagasi dan garasi. Bagasi. Iya. Mepet-mepet. Dari belakang ini kita lihat bagasinya luas banget. Nah, buat kalian anak-anak pecinta audio, pastinya tempat kayak gini bisa banget buat taruh subwoofer, ampli, layar 10, begitu deh. Oh, atau kayak si mobil Mas Ridwan, di belakangnya taruh PS4. Mantap betul. Di sini kita udah masuk ke interiornya sekarang ya. Nah, ini kayak tadi dijelasin Marcel emang. Ini emang bagus banget buat mafia. Gangster geng kapak gitu kan. Bawa kapak, nggak bingung mau naruh mana. Nih, lebih gede. Nah. Di sini ada bagasi banyak. Ini satu, depan satu. Pisau lipat taruh sini. Iya. Ya intinya dari dashboardnya ini luas banget ya. Enak banget buat bawa barang-barang termasuk kapak. Interiornya ini bagian depan, apalagi di bagian supir ya. Untuk bagian supirnya ini, pertama yang paling terkesan mewahnya ini adalah meter clusternya ini kita udah digital. Wih, beda dari brand belajar bahasanya. Kalau kata orang dulu ya namanya speedometer, gitu ya, bener ya? Bener nggak sih? Sekarang meter cluster. Meter cluster. Oh enggak, sekarang lebih modern lagi, MID. MID apa namanya, multi information display. Ya. Suka salah dikit lah ya. Oke, di sini kan digital, full digital, dan besarnya ini 10,25 inch. Kalau kita lihat dari brand lain, boleh dilihat sendiri, mereka masih analog. Jadi maksudnya masih pakai jarum gitu ya, masih pakai jarum. Untuk audionya ini kita udah gedenya 8 inch, touchscreen, dan udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk transmisinya juga, Staria ini beda dari brand lain juga. Apalagi nggak Staria doang, semua produk Hyundai ini beda dari yang lain. Kona, Ioniq, udah semuanya begini ya. Terus ya udah begini semua. Banyak orang yang berpikiran, waduh, ini kalau kepencet anak gimana gitu kan, kepencet anak kecil, pindah nggak transmisinya? Oh, tenang aja. Kalau dalam posisi jalan di transmisi D, kalau misalnya kepencet anak ke posisi R atau ke posisi P, itu nggak bakal pindah. Kita udah safety-nya udah terjaga banget. Kalau kita nggak posisi berhenti, kita nggak bisa pindah transmisi. Oke, Staria ini pastinya nggak mungkin lagi pakai kunci kan untuk starternya kayak gitu kan. Udah start engine button gitu loh. Kita udah ada support wireless charger untuk HP yang udah support aja ya. Dan letaknya kalau Staria itu ada di sini. Letaknya Staria. Dia ada di sini. Kita di sini udah tersedia banyak gitu kan, banyak banget USB port untuk ngecas. Di bawah sini aja udah ada 2. Tambah lagi nih sebutannya apa? Gue lupa, ini yang buat biasanya pakai yang port yang bulat. Buat ngerokok. Yang buat ngerokok. Kan bisa juga tuh buat port untuk ngecas. Bener. Dan di belakang juga ada, di sini juga ada. Banyak portnya. ya, Bun? Banyak, ada 6 port. Kalau USB ada 6 port. Di row ketiga pun juga ada. Kursi heat and ventilate-nya ini di row 1 dan di row 2. Yang sekarang duduk ini ada fiturnya untuk heat and ventilate-nya. Row 3 dapat. Row 3 angin AC doang. Dapat iri. Dapat iri. Ini untuk sunroof. Sunroofnya dibuka, tapi kalau untuk belakang panoramiknya hanya sebagai kebuka aja sih. Maksudnya cuma nggak bisa dibuka. Bukan. Maksudnya bisa masukin cahaya tapi nggak bisa buat lo keluar. Betul. Kalau yang depan bisa keluar ya. Bisa. Oke dah, kalau depannya dimodif apa nih yang diubah ya? Ini audionya udah pakai Bose ya. 12 speaker. Tapi masih bisa di-upgrade kalau kalian mau upgrade. Jadi ini dudukannya tuh udah upgradeable banget ya. Udah ada garis-garisnya, ini ngebongkarnya juga lebih gampang daripada
ditempel di pilar dia di pintu gitu. Ya di pintu lebih enak sih untuk di misalnya. Siapa tahu kalian pengen yang lebih oke dari Bose. Oke sih, paling di situ kalau ngerasa kurang audionya aja ya. Bagian belakang kali ya. Belakang boleh sih. Oke. Rasanya ini kayak kita lagi di iya sih, kayak first class banget First class banget. Jadi ya. lu punya kursi bener-bener buat lu doang gitu. Betul, Bang. Nah, apa sih Pak ini dapetin Pak kalau di belakang ini Pak? Selain tidur enak ya Pak? Tidur enak ya. Iya. Pertama ini kan captain seat ya, hitungannya kayak ya kalau sebutan kalau di mobil gimana ya? Kalau captain seat tuh kayak Saudara Subasa. iya saudara sebasa. Stop it. Get some help. Duduknya udah personal banget ya, personal banget dibanding kalau misalnya kita di mobil konvensional lain yang biasanya langsung serow aja gitu, satu row. Untuk row kedua ini biasanya kan terkesannya agak sempit gitu ya. Tapi ini kita segini aja jauh banget, masih bisa selonjoran gitu kan, masih bisa jauh banget gitu loh. Kayak bisa sih passing bola gitu. Gitu. Pastinya ya tadi kursi bisa naik turun, maju mundur seperti ya normal kayak gitu. Tapi ini kursinya udah elektrik, nggak manual gitu loh. Gerakannya udah elektrik semua, termasuk yang row 1 juga udah elektrik. Nah enaknya juga di kursi kedua, di sini juga ada cup holder. Diperhatiin sampai segitunya ya. Betul. Juga ada banyak gitu kan. Di sini ada. Inilah pokoknya lumayan gede box di sini. Di sini buat juga ada nyimpen dokumen rahasia negara. Ya dokumen rahasia negara, kapak gitu kan tadi. Renov sih interiornya, kalian bisa pesan desain-desain dari Lombardi. Misalnya nambahin apa? TV di sono, kursi yang lebih lebar gitu. Terus kayak dikasih meja itu oke banget sih. Nah ya, dan desain di Korea itu ada mejanya, tapi masuk Indonesia nggak masuk. Oh iya? Iya. Ada meja di sini? Ada meja. Dan pernah waktu itu ada konsumen nanya, Mas, bukan Lestari ada mejanya ya? Nah, dan gue tuh bingung jawab apa gitu, karena Speknya di Indonesia nggak dapat meja ya? Betul, karena kalau nggak usah jauh-jauh dari brand lain pun, misalnya spek lainnya di negara apa, misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya di Thailand apa masuk ke Indonesia itu pasti beda speknya. Dan ini dan Stadia ini dual zone AC ya, satunya dari pengaturan dari depan untuk yang bagian depan. Kalau untuk yang row belakangnya dia pengaturan di sini AC-nya. Wih, jadi nggak usah teriak-teriak Pak sopir ya? Iya, Pak. Sebenarnya di sini juga pasti teriak Pak sopir, Pak AC gitu lah gitu, gini. Iya sih. Oke guys, yang paling terakhir adalah kita bakal lihat soal mesinnya. Dan mesinnya ini lumayan rapi ya. Kita lihat ke dalam dulu sebentar. Nah ini bagian mesinnya cuman sekotak gini aja. Ini bagian mesin, ini air filter, itu soket, ini akinya, ini washer, radiator, dan minyak rem. Lumayan rapi buat mobil segede gini. Maksudnya kan biasanya kalau mobil gede dengan perlistrikan yang banyak, biasanya kabelnya kan di mana-mana. Tapi di sini ditutup rapi banget. 2200 cc dengan turbocharged. Nah, buat kalian yang pengen video kayak gini lagi, kalian boleh like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja, mungkin ke teman-teman kalian. Mungkin yang penasaran sama Staria ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian naksir sama pokoknya boleh juga IG-nya di mana nih? Nanti gampang, nanti bisa cantumin di bawah aja. Siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.